jauh ke Samudra Pasifik. Kapal melaju dengan gagah perkasa. Prajurit TNI Angkatan Laut tangguh dan heroik. Hari Armada Republik Indonesia, semangat menyala. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu pertama bulan Desember kembali hadir menyapa Anda. Kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 bersama saya Aryani. Inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Peringati Hari Armada Republik Indonesia tahun 2024, Koarmada 2 berikan ratusan paket sembako, makan siang bergizi, dan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Dalam rangka memperingati Hari Armada tahun 2024, Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo didampingi oleh Ketua Daerah Jalasenastri Armada 2 Nyonya Dian Ariantio Condrowibowo berkesempatan meninjau langsung kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan yang mendapat animo luar biasa dari masyarakat dan para nelayan dari wilayah pesisir Surabaya, juga prajurit Koarmada 2. Bertempat di Lakesla Dr. Andes Med R. Rijadi S, Kecamatan Semampir, Surabaya. Sebagai wujud kepedulian, Koarmada 2 membagikan sebanyak 660 paket sembako, terdiri dari 500 paket dari Koarmada 2 dan 160 paket dari Jalasenastri Armada 2 yang turut berpartisipasi terhadap acara ini. Tak hanya itu, 1000 paket makanan bergizi juga disalurkan sesuai dengan program pemerintah saat ini untuk mendukung kebutuhan dan memenuhi gizi masyarakat. Dukung tanggap darurat bantuan korban erupsi Gunung Lewo Tobi. KRI Teluk Ende 517 tiba di Larantuka. Usai menempuh perjalanan laut kurang lebih selama 12 jam dari Kupang menuju Pelabuhan Larantuka, KRI Teluk Ende 517 dari unsur Satuan Kapal Amfibi Koarmada 2 yang dikomandani Letkol Laut Pelaut Andita Anton Subrata SH MTR Opsla tiba dan sandar di Pelabuhan Pelni Larantuka, Flores Timur. Kedatangan KRI Teluk Ende 517 ini dalam rangka mendukung masa tanggap darurat bantuan korban erupsi Gunung Lewo Tobi laki-laki. Setibanya di Pelabuhan Pelni, KRI Teluk Ende 517 melaksanakan debarkasi muatan bantuan kemanusiaan. Dilanjutkan dengan penyerahan logistik yang diterima langsung oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Flores Timur, Bapak Yakobus Arakian Esos MAP. Bantuan logistik yang didistribusikan diantaranya yaitu 5 ton beras, 479 karton mie instan, 509 karton air mineral, 1,21 kiloliter minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya. Selain itu juga Koarmada 2 mengirimkan 1 unit ambulan dan 1 unit truk. Karena keterbatasan alat kren di Larantuka, sehingga ambulan dan truk diturunkan di Lantamal 7 Kupang. Selanjutnya diangkut menggunakan kapal umum. Dan sebanyak 1 peleton prajurit marinir Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 7 on board di KRI Teluk Ende 517 guna membantu di Larantuka. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut hadiri olahraga bersama Hari Armada Republik Indonesia 2024 di Koarmada 2. Dalam rangka memperingati Hari Armada Republik Indonesia tahun 2024, Komando Armada 2 menggelar olahraga bersama di Dermaga Madura Ujung, Surabaya. Kegiatan yang melibatkan seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil dari Koarmada 2 dan Lantamal 5 ini dihadiri Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedarma, didampingi Wakil Ketua Umum Jalasenastri Nyonya Kety Erwin S. Aldedarma, Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata, dan Pangko Armada 2 Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo, didampingi Ketua Daerah Jalasenastri Armada 2 Nyonya Dian Ariantio Condrowibowo. Olahraga bersama ini menjadi sarana menjaga kesehatan fisik dan mental,
sekaligus mempererat solidaritas antar prajurit TNI Angkatan Laut. Kegiatan dimulai dengan Wakasal memberikan penghargaan kepada prajurit berprestasi dari Koarmada 1, 2, dan 3. Kemudian dilanjutkan dengan senam SKJ 88+1 dan jalan sehat mengelilingi DBAL Koarmada 2. Kegiatan semakin meriah dengan adanya panggung hiburan, makan dan minum untuk prajurit dan door prize. Pangko Armada 2 hadiri upacara penutupan kursus terjun bebas free fall wanita TNI Angkatan Laut. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedarma SEMMMSC didampingi Wakil Ketua Umum Jala Senastri Nyonya Kety Erwin S. Aldedarma memimpin upacara penutupan kursus terjun bebas free fall wanita TNI Angkatan Laut tahun 2024 yang digelar di Shelter Skuadron 400 Lanudal Juanda. Upacara tersebut turut dihadiri Pangko Armada 2 Laksamana Muda TNI Ariantio Condro Wibowo bersama Ketua Daerah Jala Senastri Armada 2 Nyonya Dian Ariantio Condro Wibowo. Sebanyak 30 prajurit Korps Wanita Angkatan Laut berhasil mengikuti pelatihan terjun payung free fall. Mereka berasal dari Kodik Latal dan Komando Utama atau Kotama TNI Angkatan Laut lainnya, seperti jajaran Koarmada 2, Koarmada 3, Kolin Lamil, Dispenal, Lantamal 6, Lantamal 7, Lantamal 8, Lantamal 12, Pasmar 2, Lanal Kendari, Lanal Lok Sumawe, Lanudal Juanda, dan Fasharkan Manokwari. Selama kurang lebih 1 bulan, mereka mengikuti pelatihan di Shelter Skuadron Udara 400 Wing Udara 2 Juanda hingga dinyatakan lulus dengan baik. Pastikan semua elemen bekerja sama. Pangko Armada 2 pimpin rapat rencana penembakan senjata khusus TNI Angkatan Laut tahun 2024. Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Ariantio Condro Wibowo memimpin rapat pembahasan rencana garis besar penembakan senjata khusus TNI Angkatan Laut tahun 2024. Paparan tersebut disampaikan oleh Komandan Satuan Kapal Eskorta Koarmada 2 Kolonel Laut Pelaut Rafael Dwinatu AP STM Terhanla selaku Komandan Satuan Tugas Penembakan Senjata Khusus TNI Angkatan Laut tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Pangko Armada 2. Rapat ini membahas secara rinci aspek teknis dan taktis dari rencana penembakan senjata khusus TNI Angkatan Laut seperti rudal Exocet MM40B3, torpedo Black Shark, torpedo countermeasure dari kapal permukaan dan kapal selam, serta sistem artileri roket RM70 Grad Marinir. Seluruh kegiatan ini akan dirangkai dalam latihan operasi laut gabungan 2 tahun anggaran 2024 yang menjadi salah satu agenda puncak dalam peringatan Hari Armada Republik Indonesia tahun 2024. Bentuk penghormatan kepada pendahulu jelang Hari Armada Republik Indonesia tahun 2024, Pangko Armada 2 sowan ke kediaman Laksamana TNI Purnawirawan Ade Supandi. Jelang peringatan Hari Armada Republik Indonesia tahun 2024, Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Ariantio Condro Wibowo didampingi Ketua Daerah Jala Senastri Armada 2 Nyonya Dian Ariantio Condro Wibowo sowan atau anjang sana ke kediaman mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Ade Supandi yang berlokasi di Juanda Regency Waru Sidoarjo. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk penghormatan dan apresiasi terhadap para pendahulu atau sesepuh TNI Angkatan Laut yang telah memberikan dedikasi luar biasa bagi bangsa dan negara. Laksamana Muda TNI Ariantio menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus mengenang kontribusi besar Laksamana TNI Purnawirawan Ade Supandi selama masa pengabdiannya di TNI Angkatan Laut. Diketahui jika Laksamana Purnawirawan Ade Supandi adalah mantan Kepala Staf Angkatan Laut yang menjabat sejak 31 Desember 2014 hingga 23 Mei 2018. Juga mantan Panglima Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Timur pada tahun 2011 hingga 2012. Tambah kemeriahan Hari Armada Republik Indonesia tahun 2024,
Komando Armada 2 gelar lomba dayung perahu karet antar satker. Kemeriahan jelang peringatan Hari Armada Republik Indonesia tahun 2024 semakin bertambah dengan adanya lomba dayung perahu karet antar satuan kerja yang digelar oleh Koarmada 2. Gelaran lomba ini dibuka oleh Pangko Armada 2 Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo yang diwakili oleh Kasko Armada 2 Laksamana Pertama TNI Iswarto Enter Opsla di Dermaga Penjelajah Timur Koarmada 2 Ujung Surabaya. Kompetisi berlangsung sengit dengan masing-masing tim menampilkan kemampuan terbaik mereka dalam mendayung. Dinas Penyelam Bawah Air atau Dislam Bair Koarmada 2 berhasil keluar sebagai juara 1 mengalahkan tim-tim unggulan lainnya. Juara 2 diraih oleh Satuan Kapal Amfibi Koarmada 2, sementara Satuan Komando Pasukan Kata Koarmada 2 menduduki posisi ketiga. Pangko Armada 2 hadiri penutupan Dikrek Seskol Angkatan ke-62 dan wisuda Magister Terapan Strategi Operasi Laut tahun anggaran 2024. Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo menghadiri upacara penutupan pendidikan reguler Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Angkatan ke-62 sekaligus wisuda program Magister Terapan Strategi Operasi Laut tahun ajaran 2024. Acara ini berlangsung di Auditorium Yosudarso Seskol, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Upacara penutupan dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM, didampingi Ketua Umum Jala Senastri Ibu Vera Muhammad Ali. Dalam kesempatan ini, 182 perwira menengah lulusan Dikrek Seskol Angkatan ke-62 tahun anggaran 2024 juga dianugerahi gelar Magister Terapan Strategi Operasi Laut yang menjadi wujud nyata dari pencapaian mereka dalam mendalami ilmu kemaritiman yang strategis dan aplikatif untuk mendukung tugas-tugas TNI Angkatan Laut. Sambung silaturahmi, Pangko Armada 2 laksanakan anjang sana ke sesepuh TNI Angkatan Laut. Dalam rangka memperingati Hari Armada Republik Indonesia 2024, Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo melaksanakan anjang sana ke kediaman para sesepuh TNI Angkatan Laut di Jakarta. Kunjungan dimulai ke kediaman Laksamana TNI Purnawirawan Tanto Kuswanto, mantan Kepala Staf Angkatan Laut periode 1993 hingga 1996. Dan dilanjutkan ke kediaman Laksamana Madya TNI Purnawirawan Sumitro serta Laksamana Muda TNI Purnawirawan HM Socit. Kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan kepada para sesepuh yang telah berjasa besar dalam membangun TNI Angkatan Laut. Dalam kesempatan ini, Pangko Armada 2 menyampaikan bahwa anjang sana ini bertujuan mempererat silaturahmi, berbagai informasi, dan menggali pengalaman para senior dalam upaya membangun kekuatan maritim Indonesia. Kegiatan serupa juga dilaksanakan di Surabaya, di mana Pangko Armada 2 diwakili Kadiskum Koarmada 2, Kolonel Laut Hukum Yopi Robert Tiriri, yang mengunjungi kediaman Laksamana Muda TNI Purnawirawan I Nyoman Gede Sudi Hartawan. Momen ini diharapkan memperkuat hubungan antara generasi penerus dengan para pendahulu, sekaligus mengenang semangat juang prajurit laut untuk kemajuan TNI Angkatan Laut. Rangkaian Hari Armada Republik Indonesia tahun 2024, Pangko Armada 2 anjang sana ke kediaman Lakda TNI Purnawirawan Bambang Suwarto. Dalam rangkaian memperingati Hari Armada Republik Indonesia tahun 2024, Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo bersama Ketua Daerah Jala Senastri Armada 2 Nyonya Dian Ariantio Condrowibowo melaksanakan anjang sana ke kediaman Laksamana Madya TNI Purnawirawan Bambang Suwarto di Pondok Dukuh Indah, Penggilingan Baru, Jakarta Timur.
Kunjungan ini merupakan bentuk penghormatan dan apresiasi atas dedikasi Laksdia TNI Purnawirawan Bambang Suwarto selama bertugas di TNI Angkatan Laut. Pada tahun 2010 hingga 2011, ketika masih aktif berdinas, beliau pernah menjabat sebagai Pangku Armada II atau saat itu Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur yang memberikan kontribusi besar dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Menjelang puncak peringatan Hari Armada Republik Indonesia 2024, Koarmada II gelar doa bersama. Jelang Hari Armada Republik Indonesia tahun 2024 pada tanggal 5 Desember mendatang, segenap prajurit dan pegawai negeri sipil Koarmada II secara serentak melaksanakan doa bersama lintas agama. Doa bersama lintas agama ini digelar di tempat ibadah sesuai agama masing-masing. Di antaranya Masjid Al-Mahdi, Pura Jalawira Dharma, Gereja Galilea Pasiran, dan Gereja Katolik Maria Ratu Damai di lingkungan Koarmada II. Kegiatan doa bersama prajurit yang beragama Islam berlangsung di Masjid Al-Mahdi. Usai pelaksanaan sholat Jumat yang dihadiri Kasko Armada II, Laksma TNI Suwarto MTR Opsla. Sedangkan prajurit yang beragama Katolik, doa bersama dilaksanakan di Gereja Katolik Maria Ratu Damai dengan Pastur Catur Prastowo. Dan beragama Kristen Protestan, doa bersama dilaksanakan di Gereja Galilea Pasiran Ujung dipimpin oleh Paroh Letu Laut Pelaut Prokemri Siagian. Sementara itu bagi prajurit yang beragama Hindu, doa bersama dilaksanakan di Pura Jalawira Dharma yang dipimpin oleh Jero Mangku Ketut Sedana. Koarmada II hadir dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia. Panglima Komando Armada II Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo yang diwakili oleh Kepala Staf Koarmada II Laksma TNI Iswarto MTR Opsla menghadiri pertemuan tahunan Bank Indonesia tahun 2024. Acara yang diadakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur ini berlangsung di Ruang Singosari, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jatim, Surabaya. Pertemuan tahun ini mengusung tema Sinergi Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional. Tema tersebut menyoroti pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam mendukung stabilitas ekonomi serta mendorong transformasi di berbagai sektor demi memperkuat perekonomian nasional. 5 hari menjelang puncak peringatan Hari Armada Republik Indonesia tahun 2024, Panglima Komando Armada II Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo meninjau langsung pelaksanaan gladi defile di Dermaga Madura Koarmada II Ujung Surabaya. Dalam arahannya saat peninjauan gladi defile, Pangko Armada II memberikan penekanan khusus kepada seluruh prajurit untuk menunjukkan semangat dan kesungguhan mereka. Sebagai prajurit Jalasena Kebanggaan, tunjukkan semangat dan kesungguhan untuk menampilkan yang terbaik saat puncak acara. Ini adalah sebuah kebanggaan yang bisa kita tunjukkan kepada para sesepuh TNI Angkatan Laut yang akan hadir pada puncak acara, tegas Pangko Armada II. Usai meninjau gladi defile, Pangko Armada II bersama Ketua Daerah Jalasena Armada II, Nyonya Dian Ariantio Condrowibowo, memimpin rapat koordinasi akhir. Rapat tersebut membahas persiapan teknis dan protokoler untuk puncak peringatan Hari Armada Republik Indonesia 2024. Komando Armada II bersiap menyambut puncak peringatan Hari Armada Republik Indonesia tahun 2024 dengan menjadi tuan rumah. Demi memastikan kelancaran acara, Panglima Komando Armada II Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo melakukan peninjauan langsung terhadap gladi demo karate yang akan ditampilkan sebagai salah satu atraksi dalam peringatan tersebut. Kegiatan ini berlangsung di Dermaga Madura Ujung Surabaya. Setelah peninjauan, Pangko Armada II memimpin rapat akhir bersama panitia yang terdiri dari prajurit Koarmada II. Bertempat di ruang rapat Pangko Armada II, rapat ini bertujuan untuk memastikan seluruh persiapan telah sesuai rencana, termasuk koordinasi teknis dan non-teknis. Di akhir kegiatan,
Panglima Komando Armada 2 meninjau langsung pelaksanaan gladi seni tari drama kolosal yang akan menjadi salah satu atraksi dalam peringatan Hari Armada Republik Indonesia tahun 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Cak Durasim, Surabaya. Netizen, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada 2 hanya di akun media sosial resmi kami. Bersama Koarmada 2 kita bergerak maju mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ingat, di laut kita jaya. Jaya Seva, Jaya Mahir.